Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah pemuda miskin ini diusir dari desa karena ekonominya yang buruk. Tapi setelah bertemu monyet putih misterius di hutan, nasibnya berubah drastis hingga membuat kepala desa ketakutan. Seperti apa ceritanya? Mari kita mendengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman, dan selamat mendengarkan ceritanya. Langit siang itu terasa begitu terik, namun panas matahari tidak sebanding dengan panas yang membakar dada Raka saat langkah kakinya berhenti di depan balai desa. Ia berdiri dengan pakaian abu-abu lusuh yang warnanya hampir tak lagi bisa dibedakan dari debu jalanan. Celana panjang hitam yang ia kenakan sudah robek di bagian lutut. Sandalnya bahkan nyaris putus di bagian tali. Tatapan puluhan pasang mata mengarah kepadanya. Bukan tatapan iba, melainkan tatapan yang penuh dengan rasa muak. Beberapa warga desa berbisik satu sama lain, namun bisikan itu cukup keras untuk sampai ke telinganya. Dia lagi masih saja hidup di desa ini. Orang seperti itu cuma bikin malu desa. Raka menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Ia tahu kenapa ia dipanggil ke tempat itu. Namun jauh di dalam hatinya, ia masih berharap bahwa hari ini tidak akan seburuk yang ia bayangkan. Di depan balai desa, seorang pria tua dengan pakaian rapi berdiri sambil menatapnya dengan sorot mata tajam. Kepala desa. Pria itu melangkah maju dengan perlahan, seolah-olah kehadiran Raka adalah sesuatu yang menjijikan. "Raka?" ucapnya dingin. Raka menunduk sedikit. "Iya, Pak Kepala Desa." Suasana menjadi hening. Tidak ada suara selain angin yang berhembus pelan dan beberapa warga yang sengaja berdehem untuk memecah kesunyian. "Kau tahu kenapa kami memanggilmu ke sini?" Raka terdiam beberapa detik. "Saya tidak tahu, Pak." Beberapa warga langsung tertawa kecil. "Tidak tahu?" ulang kepala desa dengan nada mengejek. "Kau benar-benar tidak tahu, atau hanya berpura-pura bodoh?" Raka mengepalkan tangannya. "Saya memang tidak tahu." Kepala desa menghela napas panjang, seolah-olah lelah hanya karena harus berbicara dengannya. "Raka, sejak kau tinggal di desa ini sendirian setelah orang tuamu meninggal, apa yang sudah kau berikan kepada desa ini?" Pertanyaan itu menusuk. Raka tidak menjawab. "Apa kau pernah membantu pembangunan?" "Tidak." "Apa kau pernah ikut kerja bakti?" "Tidak." "Apa kau pernah memberikan sumbangan untuk desa?" "Tidak." Suara kepala desa semakin keras. "Yang kami lihat hanyalah seorang pemuda dewasa yang tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya harta, dan hanya menjadi beban bagi desa." Bisikan warga mulai berubah menjadi gumaman setuju. "Betul. Dia cuma numpang hidup di sini. Desa kita jadi sial gara-gara orang seperti dia." Raka mengangkat kepalanya perlahan. "Saya tidak pernah meminta bantuan dari desa." Kalimat itu keluar begitu saja. Namun justru membuat suasana menjadi semakin panas. Kepala desa menyipitkan matanya. "Kau tidak meminta bantuan? Jadi kau pikir keberadaanmu di sini tidak menjadi beban? Saya bekerja di hutan, saya mencari makan sendiri." "Tapi kau tetap miskin," potong salah satu warga dengan nada kasar. Tawa kembali pecah. Raka merasakan sesuatu yang hangat di sudut matanya, namun ia menahannya. "Saya hanya mencoba hidup." "Tidak," kata kepala desa dengan tegas. "Kau tidak hidup. Kau hanya bertahan,
Dan keberadaanmu di desa ini adalah bukti kegagalan kami sebagai pemimpin. Raka tertegun. Desa ini harus terlihat kuat. Harus terlihat makmur. Tapi selama masih ada orang sepertimu, desa ini akan selalu terlihat lemah. Raka melangkah maju 1 langkah. Jadi, maksud Bapak? Kepala desa menatapnya tanpa ekspresi. Kau harus pergi. Kalimat itu jatuh seperti batu besar di dalam hatinya. Beberapa warga langsung bertepuk tangan kecil. Akhirnya, pergi. Usir dia. Raka menggeleng pelan. Saya lahir di desa ini. Dan kau akan mati di luar desa ini jika kau tidak pergi sekarang juga, jawab kepala desa dingin. Saya tidak punya tempat lain. Itu bukan urusan kami. Suasana semakin menyesakan. Kepala desa lalu menunjuk ke arah jalan keluar desa. Kau punya waktu sampai matahari terbenam. Setelah itu, jika kau masih berada di desa ini, kami akan mengusirmu dengan paksa. Raka terdiam. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Tidak ada lagi yang bisa ia pertahankan. Ia menatap satu persatu wajah warga desa. Tidak ada yang menatapnya dengan iba. Tidak ada yang mencoba membelanya. Semua hanya diam, atau tersenyum kecil. Perlahan, Raka berbalik. Langkahnya terasa berat. Setiap langkah terasa seperti meninggalkan bagian dari dirinya sendiri. Rumah kecil yang selama ini ia tempati terasa begitu sempit saat ia masuk ke dalamnya untuk terakhir kali. Ia duduk di lantai, menatap dinding bambu yang sudah lapuk. Disinilah ia tumbuh. Disinilah ia mengenal arti kehilangan. Dan sekarang, disinilah ia belajar arti pengusiran. Ia meraih satu-satunya tas kain miliknya. Memasukkan pakaian abu-abu lusuh yang lain. Celana hitam yang sudah sobek. Tidak ada lagi yang bisa ia bawa. Ia berdiri. Menatap ruangan itu untuk terakhir kalinya. Mungkin, memang aku tidak pernah diinginkan di sini. Saat matahari mulai condong ke barat, Raka melangkah keluar dari desanya. Tidak ada yang menghentikannya. Tidak ada yang mengantar. Tidak ada yang peduli. Di batas desa, ia berhenti sejenak. Menoleh ke belakang. Air matanya akhirnya jatuh. Namun ia tidak kembali. Ia melangkah menuju tempat yang bahkan ia sendiri tidak tahu di mana ujungnya. Meninggalkan segalanya. Termasuk harapannya. Langkah kaki Raka terus berjalan tanpa arah yang pasti. Tanah yang ia pijak mulai berubah dari jalan desa menjadi hamparan tanah liar yang dipenuhi rumput tinggi dan semak-semak. Matahari sudah hampir tenggelam ketika akhirnya ia berhenti di sebuah tempat yang terasa cukup jauh dari kehidupan manusia. Di hadapannya berdiri sebuah gubuk tua. Gubuk itu tampak miring. Atapnya hampir runtuh di beberapa bagian. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang sudah berlubang di sana-sini. Pintu kayunya bahkan menggantung dengan satu engsel yang berkarat. Namun bagi Raka, itu adalah satu-satunya tempat yang bisa ia sebut sebagai rumah. Ia mendorong pintu itu perlahan. Kreak. Suara kayu yang berderi terdengar seperti keluhan dari sesuatu yang sudah terlalu lama ditinggalkan. Di dalamnya hanya ada lantai tanah. Tidak ada meja. Tidak ada kursi. Tidak ada tempat tidur. Hanya debu dan kesunyian. Raka berdiri di ambang pintu untuk beberapa saat sebelum akhirnya melangkah masuk. Ia menghela napas panjang. Bau lembab memenuhi rongga hidungnya. Ia meletakkan tas kainnya di sudut ruangan.
Tangannya meraba dinding bambu yang terasa dingin dan kasar. Setidaknya, aku punya tempat berteduh. Suara itu terdengar lirih. Seolah-olah ia sedang mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Malam datang dengan cepat di tempat seperti itu. Saat langit benar-benar gelap, Raka mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sunyi. Sunyi yang berbeda dari sunyi di desa. Sunyi yang terasa hidup. Suara serangga terdengar dari segala arah. Angin malam berhembus masuk melalui celah-celah dinding. Sesekali, suara ranting patah terdengar dari kejauhan. Raka duduk di lantai, memeluk kedua lututnya. Matanya menatap kosong ke arah pintu. Bayangan wajah warga desa muncul di pikirannya. Tawa mereka, hinaan mereka, tatapan mereka. Kau cuma beban? Desa kita jadi sial gara-gara dia. Raka memejamkan mata. Tangannya mengepal. Aku tidak pernah meminta apa-apa dari kalian. Kalimat itu keluar begitu saja. Ia menunduk. Air mata jatuh satu persatu ke lantai tanah. Namun tidak ada yang melihatnya sekarang. Tidak ada yang menertawakannya. Tidak ada yang mencemoohnya. Hanya dirinya sendiri, dan kesunyian. Beberapa jam berlalu. Perutnya mulai terasa perih. Ia baru sadar bahwa sejak pagi tadi ia belum makan apapun. Raka berdiri perlahan. Keluar dari gubuk. Langit malam dipenuhi bintang. Namun keindahan itu tidak mampu mengusir rasa takut yang mulai merayap di dalam dirinya. Ia berjalan menyusuri semak-semak. Mencari apa saja yang bisa dimakan. Buah. Umbi. Apapun. Tangannya mulai kotor oleh tanah saat ia mencoba menggali sesuatu di dekat akar pohon. Setelah beberapa saat, ia menemukan umbi kecil yang bahkan ia tidak yakin aman untuk dimakan. Namun ia tidak punya pilihan. Ia membersihkannya dengan air dari genangan kecil di dekatnya. Lalu memakannya perlahan. Rasanya pahit. Namun cukup untuk mengganjal perutnya. Malam itu, Raka kembali ke dalam gubuk. Ia berbaring di lantai tanpa alas. Tubuhnya terasa pegal. Matanya menatap atap yang berlubang. Dari lubang itu, ia bisa melihat langit malam. Dan untuk pertama kalinya sejak diusir, ia merasa tidak sedang diawasi oleh siapapun. Hari-hari berikutnya tidak jauh berbeda. Setiap pagi, ia pergi ke hutan kecil di sekitar gubuk. Mencari buah-buahan liar. Mengumpulkan kayu bakar. Sesekali ia mencoba membuat perangkap sederhana untuk menangkap hewan kecil, meskipun hampir selalu gagal. Namun lambat laun, ia mulai terbiasa. Ia mulai mengenali suara burung di pagi hari. Ia mulai tahu pohon mana yang memiliki buah yang bisa dimakan. Ia mulai tahu tempat di mana air mengalir lebih jernih. Kesunyian yang dulu terasa menakutkan, mulai terasa menenangkan. Suatu sore, setelah seharian mencari makanan, Raka duduk di depan gubuknya. Ia menatap ke arah hutan. Angin berhembus pelan. Daun-daun bergesekan satu sama lain. Ia menghela napas panjang. Aneh. Ia berbicara pada dirinya sendiri. Di desa, aku selalu dikelilingi orang. Tapi aku merasa sendirian. Ia terdiam sejenak. Menatap kedua tangannya yang kotor oleh tanah. Di sini, aku benar-benar sendirian. Tapi, aku tidak merasa kesepian. Kalimat itu membuatnya tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak ia diusir,
Mungkin, kesendirian bukanlah musuhnya. Mungkin, manusialah yang membuatnya merasa sendiri. Malam kembali datang. Namun kali ini, ia tidak merasa takut. Ia berbaring di lantai gubuknya, menatap langit melalui lubang di atap. Dan sebelum matanya terpejam, ia berbisik pelan. Kesendirian lebih baik daripada penghinaan. Hari itu terasa berbeda. Raka sendiri tidak tahu kenapa, tetapi sejak pagi ia merasakan sesuatu yang ganjil. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun matahari bersinar terang di atas kepalanya. Hutan di sekitar gubuknya tampak sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun entah mengapa, terasa seperti sedang memperhatikannya. Setelah mengumpulkan beberapa buah liar dan kayu bakar, Raka memutuskan untuk duduk di sebuah batang pohon tumbang yang berada tak jauh dari gubuknya. Tempat itu sudah menjadi tempat favoritnya untuk berpikir, untuk mengingat, dan untuk melupakan. Ia duduk dengan tubuh sedikit membungkuk. Tatapannya kosong mengarah ke tanah. Angin berhembus pelan, membuat daun-daun di atasnya bergoyang. Cahaya matahari menembus celah-celah dedaunan, menciptakan bayangan yang bergerak pelan di atas tanah. Raka menarik napas panjang. Kalau saja mereka memberiku sedikit waktu lagi. Ia menggeleng pelan. Tidak, mereka memang tidak pernah menginginkanku. Suara ranting patah tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Krek! Raka langsung menoleh. Jantungnya berdegup lebih cepat. Matanya menyapu semak-semak di belakangnya, mencoba mencari sumber suara itu. Sunyi. Tidak ada apa-apa. Ia kembali menatap ke depan. Namun belum sempat ia menarik napas lega. Krek! Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Raka berdiri perlahan. Tangannya mengepal tanpa sadar. Halo? Tidak ada jawaban. Hanya suara angin. Dan detak jantungnya sendiri. Semak-semak di depannya bergerak pelan. Sesuatu keluar dari balik bayangan pepohonan. Raka membeku. Seekor monyet. Namun, bukan monyet biasa. Bulu hewan itu berwarna putih bersih. Bukan putih kusam seperti hewan yang hidup di alam liar. Melainkan putih yang hampir berkilau saat terkena cahaya matahari. Matanya besar. Hitam. Namun terasa dalam. Terlalu dalam untuk seekor hewan. Monyet itu tidak bergerak. Hanya berdiri di sana. Menatap Raka. Tanpa rasa takut. Tanpa keraguan. Raka mundur satu langkah. Pergi. Ia mengibaskan tangannya pelan, mencoba mengusirnya. Namun monyet itu tidak bergerak. Tidak melompat. Tidak kabur. Ia hanya memiringkan kepalanya sedikit. Seolah-olah sedang mencoba memahami. Aku bilang pergi. Raka mengambil batu kecil dari tanah. Mengangkatnya. Namun tangannya berhenti di udara. Tatapan monyet itu tidak berubah. Tidak ada rasa takut di sana. Tidak ada ancaman. Hanya ketenangan. Raka menurunkan tangannya perlahan. Ia tidak tahu kenapa. Tetapi ia tidak bisa melempar batu itu. Monyet itu melangkah mendekat. Satu langkah. Lalu satu langkah lagi. Raka kembali mundur. Namun monyet itu tetap mendekat. Hingga akhirnya, hanya berjarak beberapa langkah darinya. Raka bisa melihat dengan jelas bulunya yang halus.
dan matanya. Mata yang terasa, mengerti. Kenapa kau tidak takut? Pertanyaan itu keluar begitu saja dari mulutnya. Monyet itu tidak menjawab. Tentu saja tidak. Namun ia duduk di atas tanah, di hadapan Raka, seperti manusia. Raka tertegun. Ia menatap makhluk itu dengan bingung. Apa kau tersesat? Hening. Namun monyet itu tidak pergi. Beberapa menit berlalu. Mereka hanya saling menatap. Tanpa kata. Tanpa gerakan. Hingga akhirnya, Raka menghela napas panjang. Dan duduk kembali di batang pohon itu. Monyet itu tetap di sana. Tidak mendekat. Tidak menjauh. Hanya duduk. Seperti sedang menemani. Raka menatap ke depan. Aku diusir dari desa. Ia tidak tahu kenapa ia mengatakan itu. Mungkin karena sudah terlalu lama ia tidak berbicara dengan siapapun. Mereka bilang aku beban. Ia tertawa kecil. Tapi aku tidak pernah meminta apa-apa dari mereka. Ia menoleh ke arah monyet itu. Monyet itu masih menatapnya. Tidak berkedip. Aneh ya, aku bicara dengan monyet. Ia menggeleng pelan. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian. Angin berhembus lagi. Daun-daun bergesekan. Dan dalam keheningan itu, monyet putih itu melangkah mendekat. Raka menegang. Namun ia tidak bergerak. Monyet itu berhenti tepat di depannya. Mengangkat tangannya perlahan. Dan menyentuh punggung tangan Raka. Sentuhan itu ringan. Hangat. Namun membuat seluruh tubuh Raka merinding. Ia menatap tangan kecil yang menyentuhnya itu. Lalu menatap mata monyet tersebut. Jantungnya berdegup kencang. Namun bukan karena takut. Melainkan karena sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Seolah-olah sejak saat itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sejak pertemuan hari itu, Raka mulai menyadari bahwa hidupnya tidak lagi berjalan seperti biasanya. Pagi berikutnya, ketika ia membuka pintu gubuknya, ia terkejut melihat sesuatu duduk di depan pintu. Monyet putih itu. Ia duduk dengan tenang, kedua tangannya bertumpu di tanah, seolah-olah sudah menunggu sejak lama. Raka terdiam di ambang pintu. Apa kau mengikutiku? Monyet itu hanya memiringkan kepalanya sedikit. Seolah-olah memahami. Raka menghela napas pelan. Aku tidak punya makanan banyak. Ia melangkah keluar. Monyet itu berdiri perlahan, lalu berjalan mengikutinya dari belakang. Tidak terlalu dekat. Namun tidak juga jauh. Hari itu, Raka pergi ke hutan untuk mencari buah seperti biasanya. Namun anehnya, sebelum ia sempat menemukan apapun, monyet putih itu sudah lebih dulu memanjat sebuah pohon yang cukup tinggi. Gerakannya cepat. Lincah. Namun tidak tergesa-gesa. Beberapa detik kemudian, buah-buah jatuh ke tanah tepat di depan Raka. Ia menatap ke atas. Monyet itu sudah duduk di atas dahan. Menatapnya. Seperti sedang menunggu reaksi. Raka menunduk. Menatap buah-buah itu. Untukku? Monyet itu tidak bergerak. Namun tidak pergi. Raka tersenyum kecil. Terima kasih. Hari itu,
Untuk pertama kalinya sejak diusir dari desa, ia makan hingga kenyang. Hari-hari berikutnya menjadi semakin aneh. Setiap kali ia mencari kayu bakar, monyet itu seolah tahu di mana ranting kering berada. Setiap kali ia mencari buah, monyet itu selalu menemukan yang terbaik lebih dulu. Bahkan ketika ia mencoba membuat perangkap sederhana untuk menangkap hewan kecil, monyet itu akan duduk di dekatnya, mengamati. Dan entah bagaimana, perangkap itu mulai berhasil. Raka duduk di depan gubuknya suatu sore. Monyet putih itu duduk di sampingnya. "Kau tahu, dulu aku tidak pernah punya teman." Ia tertawa kecil. "Mungkin karena aku terlalu miskin untuk punya teman." Ia menatap monyet itu. "Kau tidak peduli, ya?" Monyet itu menatapnya kembali. Tenang. Hening. Namun terasa hadir. Raka mulai terbiasa berbicara tentang masa kecilnya, tentang orang tuanya, tentang bagaimana ia berusaha bekerja, namun selalu gagal, tentang malam ketika ia dipanggil ke balai desa, tentang hinaan yang ia dengar, tentang pengusiran. Dan setiap kali ia berbicara, monyet itu selalu duduk di sana, mendengarkan, tanpa pernah pergi, tanpa pernah mengalihkan pandangan, seolah-olah memahami setiap kata. Namun keanehan tidak berhenti di situ. Suatu malam, Raka menyimpan beberapa buah di dalam gubuknya sebelum tidur. Namun ketika ia bangun keesokan paginya, buah-buah itu sudah tersusun rapi di sudut ruangan. Padahal ia yakin semalam hanya meletakkannya begitu saja. Ia menoleh ke arah monyet putih yang duduk di dekat pintu. "Kau yang melakukan itu?" Monyet itu hanya menatapnya. Hari lain, ia kehilangan pisau kecil miliknya di hutan. Ia mencarinya berjam-jam, namun tidak menemukannya. Saat ia kembali ke gubuk dengan kecewa, pisau itu sudah terletak di lantai, tepat di depan pintu. Tubuh Raka merinding. Ia menoleh perlahan ke arah monyet itu. Monyet itu sedang duduk di dalam gubuk, seperti biasa, tenang. "Apa kau menemukannya?" Tidak ada jawaban. Namun sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Beberapa hari kemudian, hujan turun deras sepanjang malam. Atap gubuknya bocor di beberapa tempat. Air menetes ke lantai. Raka hanya bisa duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya. Kedinginan. Keesokan paginya, ketika ia bangun, ia terdiam. Lubang di atap yang semalam meneteskan air, tertutup oleh ranting dan daun yang tersusun rapi. Seperti seseorang telah memperbaikinya. Namun ia tahu, ia tidak melakukannya. Dan tidak ada orang lain di tempat itu. Hanya ia dan monyet putih itu. Raka melangkah keluar gubuk. Monyet putih itu duduk di depan pintu. Seperti biasa, ia berlutut perlahan di depannya, menatap mata makhluk itu. "Siapa kau sebenarnya?" Angin berhembus pelan. Daun-daun bergoyang. Monyet itu tidak menjawab. Namun untuk pertama kalinya, Raka tidak lagi melihatnya sebagai seekor hewan, melainkan sesuatu yang lebih dari itu. Perubahan itu tidak datang dengan suara, tidak pula dengan cahaya yang menyilaukan. Ia datang dengan diam, seperti embun yang turun tanpa disadari, seperti angin yang berhembus tanpa terlihat.
Namun dampaknya, perlahan mengubah segalanya. Pagi itu, Raka berjalan seperti biasa ke arah hutan dengan monyet putih yang mengikutinya dari belakang. Tidak ada percakapan, hanya suara langkah kaki yang menginjak dedaunan kering. Ia berhenti di sebuah pohon tua yang belum pernah ia dekati sebelumnya. Entah kenapa, hari itu ia merasa ingin berhenti di sana. Monyet putih itu memanjat pohon tersebut dengan lincah, lalu duduk di salah satu dahan sambil menatap ke arah tanah di bawahnya. Seolah-olah sedang menunjukkan sesuatu. Raka mengernyitkan dahi. Apa? Monyet itu menggaruk batang pohon dengan tangannya. Raka mendekat. Ia berjongkok di dekat akar pohon yang besar dan tua itu. Tanah di sekitarnya tampak sedikit lebih lunak dibandingkan tanah di sekitarnya. Dengan ragu, ia mulai menggali menggunakan tangannya. Beberapa menit berlalu. Hingga tangannya menyentuh sesuatu yang keras. Raka terdiam. Ia menggali lebih cepat. Tanah mulai menyingkap sebuah benda kecil. Kotak kayu. Kotak kecil yang tampak sudah lama terkubur. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Ia membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, beberapa keping logam berwarna kuning keemasan berkilau di bawah sinar matahari. Raka tertegun. Emas. Tangannya gemetar saat mengambil salah satu keping. Ia menatap monyet putih yang kini sudah turun dari pohon. Makhluk itu berdiri di depannya. Tenang. Seolah-olah memang sudah tahu. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh lainnya mulai terjadi. Tanaman liar yang ia tanam di dekat gubuknya tumbuh lebih cepat dari biasanya. Umbi yang biasanya membutuhkan waktu berminggu-minggu, kini hanya beberapa hari sudah bisa dipanen. Buah-buahan yang ia temukan di hutan menjadi lebih banyak. Perangkap yang ia buat selalu berhasil menangkap sesuatu. Hari demi hari, perutnya tidak lagi kosong. Tubuhnya mulai terasa lebih kuat. Ia bahkan bisa membeli beberapa kebutuhan dasar dari pedagang yang sesekali lewat di pinggir hutan menggunakan keping emas yang ia temukan. Pakaian baru. Alat masak sederhana. Bahkan, sandal baru. Namun perubahan terbesar bukanlah pada dirinya, melainkan pada cara orang lain memandangnya. Suatu sore, ketika Raka sedang berjalan di dekat perbatasan desa untuk membeli garam dari seorang pedagang keliling, beberapa warga desa melihatnya. Tatapan mereka berubah. Bukan lagi tatapan jijik, melainkan heran. Bukankah itu Raka? Dia pakai baju baru? Dari mana dia dapat uang? Bisikan mulai terdengar. Raka berpura-pura tidak mendengar. Namun ia tahu. Mereka melihatnya. Malam itu, beberapa warga desa bahkan datang mendekati gubuknya. Mereka berdiri di kejauhan, berbisik satu sama lain, menatap gubuk yang kini sudah tampak lebih kokoh, dan lampu kecil yang menyala di dalamnya. Raka melihat mereka dari balik pintu. Ia tidak keluar. Ia hanya berdiri. Sementara monyet putih duduk di sampingnya. Mereka datang. Ia berbisik pelan. Monyet itu menatap ke arah pintu. Tidak bergerak. Hari-hari berikutnya, bisikan di desa semakin keras. Nama Raka mulai disebut-sebut. Beberapa mengatakan ia menemukan harta karun. Beberapa mengatakan ia bekerja dengan pedagang kaya. Namun, beberapa lainnya mulai berbisik tentang hal yang lebih gelap. Jangan-jangan, dia pakai ilmu hitam.
Bagaimana mungkin orang miskin seperti dia bisa berubah begitu cepat? Pasti ada sesuatu. Di dalam gubuknya, Raka duduk di lantai, menatap kepingan emas di tangannya. Ia lalu menoleh ke arah monyet putih. Makhluk itu duduk di sudut ruangan, tenang seperti biasa. Kau tahu, mereka pasti akan mulai bertanya. Tidak ada jawaban. Namun entah kenapa, Raka merasa bahwa semua ini baru saja dimulai. Perubahan yang dulu terasa seperti mimpi, kini menjadi kenyataan yang tak bisa lagi disangkal. Gubuk reot yang dulu hampir roboh kini berdiri lebih kokoh. Dindingnya sudah diperkuat dengan kayu yang lebih tebal. Atapnya tidak lagi bocor ketika hujan turun. Lantai tanah yang dulu dingin kini dilapisi anyaman bambu yang membuatnya lebih hangat untuk dipijak. Di sudut ruangan, terdapat beberapa peralatan masak baru yang dulu hanya bisa ia lihat dari kejauhan saat masih tinggal di desa. Pakaian lusuh yang dulu ia pakai setiap hari kini tergantung rapi di sudut lain, digantikan oleh pakaian baru yang sederhana, namun bersih. Raka berdiri di depan gubuknya suatu pagi, menatap hasil kerja kerasnya. Atau mungkin hasil dari sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak mengerti. Monyet putih itu duduk di sampingnya. Seperti biasa, tidak pernah pergi terlalu jauh. Kau lihat ini? Raka berkata pelan sambil mengamati dinding gubuk yang sudah diperbaiki. Dulu, aku bahkan tidak berani membayangkan punya tempat seperti ini. Angin berhembus pelan. Daun-daun bergesekan satu sama lain. Beberapa hari kemudian, Raka mulai berani berjalan sedikit lebih dekat ke desa untuk membeli kebutuhan yang tidak bisa ia dapatkan dari hutan. Beras, garam, minyak, hal-hal yang dulu terasa mewah baginya. Namun setiap kali ia muncul di dekat desa, tatapan warga selalu mengikuti. Seorang ibu yang sedang menimba air berhenti saat melihatnya lewat. Beberapa pria yang sedang duduk di pinggir jalan langsung berbisik satu sama lain. Itu Raka? Dia kelihatan sehat. Pakainya juga bersih. Raka tetap berjalan. Namun ia bisa merasakan pandangan mereka di punggungnya. Tidak lama kemudian, beberapa warga mulai datang ke gubuknya. Awalnya hanya satu orang. Seorang pria parubaya yang berdiri di kejauhan sambil berpura-pura mencari kayu bakar. Hari berikutnya, 2 orang. Lalu 3. Mereka tidak masuk. Tidak mengetuk. Hanya melihat. Mengamati. Seolah-olah sedang mencoba memahami sesuatu. Suatu sore, seorang warga akhirnya memberanikan diri mendekat. Raka yang sedang duduk di depan gubuknya menoleh. Pria itu tampak canggung. Aku hanya ingin melihat keadaanmu. Raka tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Kau tinggal di sini sendirian? Raka menoleh ke arah monyet putih yang duduk di dekat pintu. Namun saat ia kembali menatap pria itu, monyet itu sudah tidak terlihat. Seperti menghilang. Iya. Pria itu mengangguk-angguk. Matanya menyapu gubuk yang kini tampak jauh lebih baik dari sebelumnya. Kau beruntung sekarang. Raka terdiam. Tidak tahu harus menjawab apa. Hari-hari berikutnya, semakin banyak warga yang datang. Beberapa hanya melihat. Beberapa mencoba berbicara. Beberapa bahkan mulai bersikap ramah. Sikap yang tidak pernah ia terima sebelumnya. Kalau kau mau, kau bisa kembali ke desa.
Kalimat itu akhirnya keluar dari salah satu warga suatu hari. Raka menatapnya. Kepala desa pasti tidak akan keberatan sekarang. Ia tersenyum kecil. Bukan karena senang, melainkan karena mengerti. Dulu, mereka ingin ia pergi karena miskin. Sekarang, mereka ingin ia kembali karena ia tidak lagi miskin. Malam itu, Raka duduk di dalam gubuk, menatap api kecil yang menyala di tungku. Monyet putih itu duduk di seberangnya. "Kau dengar itu?" Ia berkata pelan. "Mereka ingin aku kembali." Ia menghela napas panjang. "Lucu, bukan?" Monyet itu tidak menjawab. Namun tatapannya terasa lebih dalam dari biasanya. Dan di luar sana, bisikan warga semakin keras. Tentang keberuntungan, tentang perubahan, dan tentang kemungkinan bahwa semua ini tidak terjadi secara alami. Balai desa yang biasanya ramai, kini terasa tegang. Beberapa warga duduk berkelompok sambil berbisik satu sama lain. Suara mereka rendah, namun cukup jelas untuk menunjukkan kegelisahan yang sama. Nama itu terus disebut. Raka. Kepala desa berdiri di dekat jendela dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Tatapannya kosong mengarah keluar, namun pikirannya dipenuhi oleh satu hal yang sama sejak beberapa hari terakhir. Perubahan. Perubahan yang terlalu cepat. Perubahan yang tidak masuk akal. "Pak!" Seorang warga mendekat dengan langkah ragu. Kepala desa tidak menoleh. "Apa yang kau lihat?" Pria itu menelan ludah. Gubuknya sudah diperbaiki. "Pak!" Hening. Dia juga punya pakaian baru, alat masak, bahkan beras. Tangan kepala desa mengepal perlahan. Dari mana dia mendapatkan semua itu? Tidak ada yang menjawab. Beberapa warga saling pandang. Ada yang bilang, dia menemukan harta di hutan. Ada juga yang bilang, dia bekerja dengan pedagang dari luar desa. Suara itu terdengar semakin kecil di akhir kalimat. Kepala desa akhirnya berbalik. Tatapannya tajam. "Dan kau percaya itu?" Warga itu langsung menggeleng cepat. "Tidak, Pak." Kepala desa berjalan perlahan ke tengah ruangan. Langkahnya berat. Seorang pemuda yang bahkan tidak mampu memberi makan dirinya sendiri, tiba-tiba hidup makmur. Ia tertawa kecil. Namun tawa itu tidak mengandung kebahagiaan. Itu bukan keberuntungan. "Lalu, apa, Pak?" tanya salah satu warga dengan hati-hati. Kepala desa berhenti berjalan. Matanya menyapu seluruh ruangan. Ancaman. Suasana langsung hening. Orang-orang mulai membicarakannya. Mulai membandingkan hidup mereka dengan hidupnya. Ia menghela napas panjang. Jika ini dibiarkan, mereka akan mulai mempertanyakan kita. Beberapa warga tampak gelisah. "Maksud Bapak, wibawa desa?" Kepala desa tidak menjawab. Namun tatapannya sudah cukup. Ia berjalan menuju kursinya. Duduk perlahan. "Dulu, kita mengusirnya karena dia tidak berguna. Sekarang, jika dia kembali dengan kekayaan, apa yang akan warga pikirkan?" Tidak ada yang berani menjawab bahwa kita salah. Kalimat itu jatuh seperti beban di udara. Dan kepala desa tidak suka merasa salah. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Ia menatap beberapa warga yang duduk di barisan depan. "Kalian?" Beberapa pria langsung menegakkan badan. "Pergi ke gubuknya. Amati dia. Cari tahu dari mana semua itu berasal." Salah satu dari mereka ragu. "Bagaimana kalau dia tahu?" Kepala desa menatapnya tajam. "Jangan sampai dia tahu." Hening. Jika dia memang menemukan sesuatu di hutan. Tatapan kepala desa berubah. Lebih gelap. "Kita harus tahu." Malam itu, beberapa warga berjalan keluar dari desa, menuju tempat yang dulu mereka anggap sebagai pembuangan. Kini, menjadi sumber misteri. Dan di balai desa, kepala desa hanya duduk diam. Namun pikirannya sudah dipenuhi oleh rasa takut. Bukan pada Raka, melainkan pada kemungkinan bahwa seseorang yang dulu ia anggap tidak berharga, kini memiliki sesuatu yang tidak ia miliki. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Namun bukan karena hutan kehilangan suaranya, melainkan karena sesuatu sedang mengamatinya. Di balik semak-semak yang tidak jauh dari gubuk Raka, 3 orang warga desa berjongkok dalam diam. Nafas mereka ditahan, tubuh mereka berusaha menyatu dengan bayangan malam. Di sana, salah satu dari mereka berbisik pelan. Dari celah dedaunan, mereka bisa melihat cahaya kecil dari dalam gubuk. Api tungku. Dan bayangan seseorang yang bergerak di dalamnya. Raka. Ia duduk di lantai seperti biasa, membelakangi pintu, tanpa sedang menyiapkan makanan sederhana. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang mencurigakan. Hanya seorang pria yang hidup sendirian. Namun mereka tidak pergi. Mereka tetap menunggu. Beberapa saat kemudian, pintu gubuk terbuka. Raka melangkah keluar sambil membawa sepotong kayu untuk ditambahkan ke dalam tungku luar. Dan saat itulah, sesuatu muncul dari balik bayangan di dalam gubuk. Seekor monyet putih. Ia berjalan keluar dengan langkah tenang. Duduk di samping Raka. Salah satu warga langsung menegang. "Itu?" Ia berbisik. "Apa itu monyet?" Yang lain mengangguk pelan. Namun mereka belum pernah melihat monyet dengan bulu seputih itu sebelumnya. Monyet itu duduk di sana. Tenang. Menatap ke arah hutan. Tepat ke arah mereka bersembunyi. Jantung salah satu dari mereka langsung berdegup lebih cepat. "Dia melihat kita?" Mereka menahan napas. Namun Raka tampak tidak menyadari apapun. Ia kembali masuk ke dalam gubuk setelah menambahkan kayu ke api. Monyet putih itu tetap di luar. Beberapa detik berlalu. Lalu, ia berdiri. Melangkah pelan. Menuju arah semak-semak tempat mereka bersembunyi. Langkahnya ringan. Namun terasa berat di telinga mereka. Salah satu warga hampir bangkit untuk lari. Namun monyet itu berhenti. Beberapa langkah sebelum mencapai mereka. Ia hanya berdiri di sana. Menatap. Lama. Seolah-olah tahu. Namun memilih diam. Lalu, ia berbalik. Kembali ke gubuk. Ketiga warga itu saling pandang. Tanpa kata. Tanpa suara. Malam itu, mereka tidak menemukan apapun. Tidak ada ritual. Tidak ada orang asing. Tidak ada tanda-tanda bahwa Raka melakukan sesuatu yang aneh.
Hanya ia dan monyet putih itu. Keesokan paginya, mereka kembali ke balai desa. Kepala desa sudah menunggu. "Apa yang kalian lihat?" Salah satu dari mereka melangkah maju. "Tidak ada yang mencurigakan, Pak." Tatapan kepala desa berubah. "Maksudmu?" "Dia hanya tinggal di gubuknya, memasak, mencari kayu." Ia berhenti sejenak. Namun apa? Ada seekor monyet putih bersamanya. Hening. Kepala desa mengernyitkan dahi. "Monyet?" "Ya, Pak. Putih." Beberapa warga di dalam ruangan mulai berbisik. Kepala desa menyilangkan tangannya. "Itu saja?" "Iya, Pak." Ia menghela napas panjang. Namun sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa jawaban itu belum cukup. Seekor monyet? Tidak mungkin. Namun, bagaimana jika ada sesuatu yang mereka lewatkan? Di sisi lain, di dalam gubuknya, Raka sedang duduk, menatap monyet putih yang kini berada di depannya. "Semalam," ia berkata pelan, "mereka datang, bukan?" Monyet itu tidak menjawab. Namun, ia tidak menyangkal. Sejak laporan tentang monyet putih itu sampai ke telinga kepala desa, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Seekor monyet putih selalu bersama Raka. Dan sejak kemunculannya, nasib pemuda itu berubah. Ia duduk sendirian di dalam balai desa malam itu. Lampu minyak di atas mejanya bergoyang pelan tertiup angin yang masuk dari celah jendela. Tatapannya kosong. Namun pikirannya penuh. "Monyet," ia berbisik pelan. "Tidak masuk akal." Namun perubahan yang terjadi pada Raka juga tidak masuk akal. Beberapa warga berdiri di hadapannya dengan wajah tegang. "Pak, mungkin itu hanya kebetulan." Kepala desa menatap pria itu. "Kebetulan?" Ia berdiri perlahan. "Apakah kau percaya bahwa seseorang yang diusir karena kemiskinan, tiba-tiba hidup berkecukupan hanya karena kebetulan?" Tidak ada yang menjawab. Ia berjalan pelan. Dan setiap kali ia mendapatkan sesuatu, monyet itu selalu ada di dekatnya. Beberapa warga mulai gelisah. "Pak, maksud Bapak?" Kepala desa berhenti. Tatapannya berubah. Lebih tajam. Jika monyet itu adalah sumbernya. Suasana langsung membeku. "Kita harus mengambilnya." Beberapa warga langsung terkejut. "Mengambil? Menangkapnya?" jawab kepala desa dingin. "Jika benar makhluk itu membawa keberuntungan." Ia mengepalkan tangannya. "Maka desa ini yang seharusnya mendapatkannya." Kesunyian menyelimuti ruangan. Salah satu warga menelan ludah. "Bagaimana dengan Raka?" Kepala desa tersenyum kecil. Namun senyum itu tidak hangat. Dia dulu bukan siapa-siapa. Dan tanpa makhluk itu, ia berhenti sejenak. Dia akan kembali menjadi bukan siapa-siapa. Malam itu, rencana mulai disusun. Beberapa warga diminta menyiapkan jaring. Beberapa lainnya membawa tali. Dan beberapa lagi hanya diminta diam. Tidak memberitahu siapapun. Sementara itu,
Di dalam gubuknya, Raka duduk di lantai. Monyet putih berada di dekat pintu. Namun malam itu, makhluk itu tampak gelisah. Ia berjalan mondar-mandir. Sesekali menoleh ke arah hutan. Seolah-olah merasakan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Raka mengernyitkan dahi. Ada apa? Ia berdiri. Namun sebelum ia sempat mendekat, monyet itu berhenti, menatap ke arah hutan. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, tatapannya tidak tenang, melainkan waspada. Angin malam berhembus lebih kencang. Daun-daun bergesekan lebih keras. Dan di kejauhan, langkah kaki mulai mendekat. Raka menoleh ke arah kegelapan di antara pepohonan. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Ia belum tahu apa yang akan terjadi. Namun satu hal terasa pasti. Malam itu, sesuatu akan berubah. Malam itu, angin tidak lagi berhembus dengan lembut. Ia berdesir keras, menyusup di antara pepohonan, menggetarkan dedaunan, dan membawa sesuatu yang tidak terlihat, namun terasa. Raka berdiri di depan gubuknya. Matanya menatap ke arah hutan yang gelap. Monyet putih itu berdiri di sampingnya. Namun tidak seperti biasanya. Makhluk itu tampak tegang. Tubuhnya kaku. Matanya tidak lepas dari kegelapan di hadapan mereka. Langkah kaki itu kini terdengar jelas. Beberapa bayangan mulai muncul dari balik pepohonan. 1, 2, 3, dan lebih banyak lagi. Warga desa. Mereka membawa obor, tali, dan jaring. Di belakang mereka, kepala desa berjalan dengan tenang. Tatapannya lurus ke arah Raka. Akhirnya, kami menemukanmu. Raka tidak menjawab. Tangannya mengepal. Apa yang kalian lakukan di sini? Salah satu warga melangkah maju. Kami hanya ingin mengambil apa yang bukan milikmu. Raka mengernyitkan dahi. Maksudmu? Tatapan kepala desa beralih ke monyet putih. Itu. Suasana langsung hening. Raka melangkah ke depan, menutupi monyet itu dengan tubuhnya. Dia bukan milik siapapun. Kepala desa tersenyum tipis. Semua yang membawa keberuntungan bagi desa adalah milik desa. Beberapa warga mulai mendekat. Jaring di tangan mereka siap dilempar. Monyet putih itu tidak bergerak. Ia hanya menatap mereka. Tenang, namun dalam. Seolah-olah menunggu sesuatu. Sekarang, jaring dilempar. Namun, angin tiba-tiba berhembus sangat kencang. Obor-obor padam satu persatu. Gelap, pekat, dan dalam kegelapan itu, suara-suara aneh mulai terdengar. Ranting patah, daun bergesekan, tanah bergetar pelan. Beberapa warga mulai panik. Apa itu? Tiba-tiba, cahaya putih lembut muncul. Berasal dari tubuh monyet itu. Raka tertegun. Bulu putihnya kini bersinar. Matanya yang hitam berubah menjadi keperakan. Dan dalam sekejap, angin berhenti. Namun bukan karena reda.
melainkan karena tunduk. Warga-warga mundur. Ketakutan. Apa? Apa itu? Kepala desa membeku di tempatnya. Monyet putih itu melangkah maju. Cahayanya menerangi wajah-wajah yang dipenuhi rasa serakah. Ia menatap mereka satu persatu. Dan tanpa suara. Namun terasa jelas di dalam hati mereka. Sebuah pesan muncul. Bahwa kekayaan bukanlah milik mereka yang memaksa. Bahwa Allah memberi kepada mereka yang sabar. Bahwa keserakahan hanya akan membawa kehancuran. Tanah di bawah kaki kepala desa tiba-tiba retak. Ia terjatuh. Warga-warga lainnya berlari mundur. Ketakutan. Raka hanya berdiri. Tidak bergerak. Tidak berkata apa-apa. Ia menatap makhluk yang selama ini menemaninya. Yang telah mengubah hidupnya. Namun bukan dengan sihir. Melainkan dengan pelajaran. Beberapa detik kemudian, cahaya itu menghilang. Monyet putih itu kembali seperti semula. Tenang. Sunyi. Namun sesuatu telah berubah. Warga-warga berlari kembali ke desa malam itu. Tanpa berani menoleh. Tanpa berani bicara. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mengganggu Raka. Beberapa hari kemudian, kehidupan kembali tenang. Raka duduk di batang pohon tumbang. Seperti hari pertama ia bertemu dengan makhluk itu. Monyet putih duduk di sampingnya. Aku mengerti sekarang. Ia berkata pelan. Bukan kau yang mengubah nasibku. Ia menatap hutan di hadapannya. Tapi kesabaranku. Angin berhembus lembut. Daun-daun bergoyang pelan. Dan di tengah kesunyian itu, alam telah memberikan jawabannya.